Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Selamat pagi ayah dan bunda semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali. Pada matsama hari ketiga kita akan membahas tentang buku-buku yang akan digunakan untuk pembelajaran di semester ini. Ananda, buku yang dipakai tidak banyak, cuma beberapa saja karena kita memilih buku-buku yang betul-betul penting begitu. Ya, salah satu buku ini adalah yang buku wajib begitu ya. Ini buku Prima PH. Nah, Prima PH 2A. Ini kelas 2 semester A, semester 1 ya. Terus nanti ada buku Prima PH 2B. Ini untuk 6 bulan berikutnya. Selain itu yang buku agama, nah ini buku agama dari MGMP, KKM ya, ini seperti ini. Nah, seperti ini bukunya. Lalu ada juga buku LKS. Nah, ini LKS-nya buku BTA. Nanti ada BTA bahasa Jawa dan juga bahasa Inggris. Nah, BTA bahasa Jawa bahasa Inggris ini termasuk mata pelajaran ekstra tambahan begitu. Lalu buku-buku ini nanti bisa Ananda dapatkan dengan cara nanti datang ke MI. Jadi nanti Ananda saya aturi Bapak Ibu untuk mengambil buku besok pagi mulai jam setengah 9 sampai nanti jam 12. Namun tidak semua buku, masih kurang 2 buku. Nah, ini ada 3 buku dulu. Semua total bukunya itu ada 5. Tapi ya nanti bisa diambil 3 dulu karena yang 2 belum datang. Nah, maklumlah PPKM ya, sedang kesulitan distribusi. Banyak jalan yang di portal ya, jadi kesulitan distribusi. Nah, ini buku-buku ini nanti besok bisa Bapak Ibu dapatkan. Besok Bapak Ibu kulaturi untuk tidak pergi sekitar jam setengah 9 sampai jam 12. Lalu ada juga besok untuk pembelajaran kegiatannya itu bagaimana Pak? Sementara itu kita lewat daring. Jadi nanti Ananda menyimak di YouTube. Pak Putut mengajar lewat YouTube. Nanti mengajar lewat YouTube, Ananda buka di YouTube, insya Allah tidak akan panjang-panjang di YouTube. Karena ternyata kalau panjang itu kuota yang Ananda butuhkan untuk membuka itu juga besar sekali. Nah, kuota yang Ananda butuhkan saja besar, apalagi nanti Pak Putut juga ya bikinnya ya. Nah, nanti rugi di kuota ya. Nah, ini alhamdulillah dari Bu Bendara sudah ada berapa total rupiah yang harus dibayarkan. Nah, itu ternyata di sini nih 167. Nah, 167. Pak, kalau saya bayar besok gimana? Alhamdulillah. Nah, itu yang kami harapkan. Maksudnya kenapa? Maksudnya ketika pembayaran buku lancar, maka sirkulasi keuangan di madrasah pun juga lancar. Nah, itu insya Allah nanti pelayanannya pun juga akan maksimal, kan namanya juga semuanya itu butuh yang namanya bahan bakar Bapak Ibu. Nah, ini. Nggih. Nggih niki Bu, Jawi jur basuki mawa panas mawa beyo ternyata nggih. Nah, ayah dan bunda semua dan Ananda, untuk besok kegiatannya kita daring. Jadi Ananda melihat Pak Putut ya mengajar di YouTube. Nah, lalu selanjutnya nanti ada tugas di akhir-akhir kegiatan itu atau mungkin di tengah-tengah kegiatan. Jadi supaya betul-betul videonya disimak. Nah, jadi jangan bosan-bosan melihat Pak Putut. Kalau Pak Putut di video kelihatan ganteng ya. Alhamdulillah sekali ya. Ya, jangan bosan-bosan melihat wajah Pak Putut yang ganteng ini. Lalu Ananda semua,
Selanjutnya kita akan mereview juga buku Prima PH. Nah, kita review. Nah, ini Bapak Ibu guru yang lain sebagainya sedang juga siaran ya. Ini kita review untuk buku Prima PH ini seperti yang Anda dapatkan di kelas 1. Materinya juga kalau Pak Putu lihat sama dengan tahun kemarin. Cuma bukunya lebih baru. Iya ya, namanya buku baru ya lebih baru ya. Tapi materinya sama. Materinya sama. Bukunya tidak perlu banyak-banyak. Di MI itu ada kebijakan bahwa kita memaksimalkan apa yang ada. Karena apa? Karena yang digali itu bukan banyaknya anak belajar, tapi potensi anak yang harus kita gali dan nanti kita tampilkan ke depan begitu. Ada anak kemarin di kelas 2 saya sudah memetakan beberapa anak berpotensi untuk pembelajaran eksak. Tahun ini anak ini potensinya olahraga. Anak ini pembelajaran eksaknya bagus, tapi ketika untuk masuk lomba dia tidak mungkin bisa. Karena apa? Karena jiwa bertarungnya tidak ada. Itu ada juga. Jadi kita petakan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nah, bagi anak-anak yang belum pandai membaca, nah ini PR Pak Putu nih. Di kelas 2 belum bisa membaca, otomatis nanti kalau nanti naik ke kelas 3 itu tidak akan naik. Syarat untuk naik ke kelas 3 itu harus bisa membaca dan berhitung dasar. Jadi membaca dan berhitung dasar akan menjadi materi utama di kelas 2. Untuk itu ada buku nanti, ini bukunya Anak Islam Suka Membaca. Buku ini bagus. Ya, masalah apa? Karena seperti ketika Pak Putut ngajar Iqra, langsung membaca. Ini nanti ini juga termasuk didapatkan besok Pak? Tidak. Nanti Pak Putut akan melihat dulu kemampuan Ananda patutnya akan membaca jilid berapa. Ini ada beberapa jilid 1, 2 dan sampai 6. Nanti patutnya Ananda membaca jilid berapa sesuai dengan kemampuan. Jadi ini tidak include 160, tidak include di sini ya. Jadi ini lain ya. Nah, gitu. Nah, ini. Lalu untuk kegiatan daring apabila nanti setelah PPKM itu khusus kelasnya Pak Putut, akan Ananda yang tidak bisa membaca akan saya kumpulkan untuk saya latih membaca terlebih dahulu. Ingat ya, membaca itu pintu ilmu pengetahuan. Kalau sudah bisa membaca, insya Allah bisa mengikuti. Lah kalau tidak bisa membaca lah mau bagaimana? Nah, untuk itu besok setelah selesai PPKM yang tidak bisa membaca silahkan mendaftar ke Pak Putut. Nanti akan kita latih terlebih dahulu untuk membaca. Seperti tahun kemarin. Alhamdulillah tahun kemarin itu ada anak-anak yang kurang lancar membaca. Ada yang sama sekali masih kesulitan membaca. Alhamdulillah sudah bisa membaca sekarang. Ya. Jadi besok akan ada kegiatan, mungkin kegiatannya di mana Pak? Ya di sekolahan. Nah, untuk kelas Pak Putut sejak masa pandemik ini terkenal kelas yang selalu berangkat. Jadi kalau kelas lain itu berangkat 3 kali seminggu, saya setiap hari berangkat gitu. Kenapa? Karena kebutuhan Ananda untuk mengejar materi ini juga sebagian harus berlatih membaca, maka saya berangkatkan semua setiap hari. Pak, dengan protokol? Iya, dengan protokol. 1 meja 1 anak. 1 meja 1 anak, tidak boleh peluk-pelukan. Ya, itu menjaga jarak. Terus memakai hand sanitizer dan memakai masker. Nah, itu nanti dengan protokol. Insyaallah seperti itu nggih. Jadi nanti kegiatannya bisa dilihat di review tulisan-tulisan yang di bawah ini. Lalu untuk tugas mat sama yang terakhir. Nah, Ananda silahkan membuat Twibbon. Nah, Twibbon yang terakhir. Twibbon terakhir nanti saya
masukkan di kolom komentar, linknya di kolom komentar. Jadi nanti klik saja di kolom komentar, nanti akan muncul Twibbonnya. Silahkan dibuat Twibbon, terus nanti dikirimkan ke grup dan dibuat status. Nah, ini Pak Putut menyimpan nomor-nomor ayah dan bunda semua. Ini saya lihat loh, kok nggak dibikin status. Wah, ini berarti kurang bangga kepada anaknya yang masuk ke sekolah madrasah ini. Anda semua selamat untuk bergabung di tahun ajaran 2021-2022. Semoga walaupun di tengah pandemik, tapi jangan pernah kita merasa berputus asa. Rahmat Allah itu tidak untuk orang yang berputus asa. Kalau kita putus asa, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda semua, jangan lupa untuk selalu ngaji. Ya. Harus anak madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Karangkepo harus ngaji. Ya, tetap ngaji. Walaupun corona ya tetap ngaji. Berangkatnya pakai masker. Ya, setelah selesai ngaji langsung pulang gitu. Karena ngaji itu penting. Gitu. Jangan karena corona tidak ngaji. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Nggih. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.